Sorry, mati lagi. Ya, Pak. Oke, tadi kita lanjut. Sampai mana, Rita? Sampai saya, Pak. Hmm. Ya itu Pak, sama aja kayak Mbak Ananda gitu. Jadi tuh paling berkesan itu ketika ini sih Pak, kalau misalnya udah selesai gitu kan, saya ngucapin makasih gitu kan. Terus pasti anak-anak tuh, Bu nanti kalau ada bikin video praktek lagi sama kelas kita lagi ya Bu, gitu. Jadi kayak, ya Allah kok mereka semangat, masa aku nggak semangat gitu loh Pak. Wah, Terus berarti sama udah ada kayak Mbak fansnya Ananda. itu. Oh iya bener Pak. Tapi saya juga sama Pak kayak Mbak Ananda. Jadi setiap habis saya sebelum bikin video praktek itu, saya pesenin dulu mereka kayak jajan gitu, es gitu apa-apa gitu-gitu di kantin. Jadi setiap habis bikin video itu mereka makan-makan bareng. Ya, namanya kita minta tolong ya. Iya bener Pak. Heeh. Merayu dulu Pak. Iya, siap. Oke, tapi negatifnya apa? Kesan negatifnya? Negatifnya nggak ada, cuman sedikit minus mungkin nggak tahu grogi apa apa ya Pak. Kalau setiap saya bikin video praktek itu setiap mau mulai, Bu bentar Bu mau ke ini dulu ke WC dulu, pasti mereka itu bergantian kencing dulu Pak, nggak tahu kenapa. Oh, bukan bukan Ritanya Kayak yang grogi ini ya. gitu, nggak tahu kenapa sih kayak gitu. Oke. Iya Pak, tapi anak-anaknya. Ya, hal-hal begitu masih bisa diatasi berarti ya. Iya benar Pak. Oke, selanjutnya Adinda tadi belum ya, Adinda? Iya, Pak. Hmm, Adinda ini kemana aja kok baru baru muncul? Saya muncul dari tadi, Pak, tapi nggak dipanggil-panggil. Oh gitu. Saya tadi saya kira Adinda dengan Ananda ini sama, rumahnya beda ya. Oke, silakan Adinda. Kira-kira ini poin yang ketiga, pengalaman belajar dalam pembelajaran mikro apa yang paling berkesan kemarin? Kalau waktu buat video juga bersama sama teman-teman yang lain, mereka selalu excited, tapi ya gitu, kayak nanti imbalannya apa, Miss? Es teh, Miss, kayak gitu. Kamu sudah kerja di sekolah, Kalau sudah guru bidang studi apa? PJOK, untuk Kelas saat ini PJOK, kelas 1 sampai 6. sama kayak Ananda berarti Betul. Tapi satu saya juga mengampu SSN, Pak. apa SSN? Tidak, SSN itu program khusus di Blora, di kabupaten saya itu sekolah sisaan ngaji. Jadi kayak mapel tambahan agama dan itu di situ isinya baca tulis, huruf hijaiyah sama hafalan sama tajwid-tajwid seperti itu. Tapi tidak diperlukan RPP atau modul ajar gitu kan? Dia kayak ekskul Tidak, tambahan aja. ya. Yeah. Berarti kesannya itu. Kalau ininya negatifnya ada kesan Kesan negatifnya itu sih saat pembuatan video itu mereka kayak senyum-senyum gitu loh kalau kadang temennya maju kayak diguyoni gitu loh Pak, diguyoni, maaf, tahu diguyoni nggak? diketawain gitu ya. Iya. Iya, maaf, refleks Jawanya. Iya, Jadi diketawain. di maksudnya temennya maju diketawain gitu. Iya, kayak gitu jadinya enggak jadi saya tuh kayak ikut, ih ngoten le, ngoten, Kamu Jawa mana sih? maaf, Jawa Tengah, Di mana daerah mana? di Blora Semarang. Oh di Semarang. Iya, Hmm, gi- oke. iya Itu gitu. aja cukup. Ya, cukup dari saya. Cukup. Kalau begitu kita ke siapa lagi? Evi, Evi.
Ya, Pak. Hmm, silakan Epi. Kalau untuk kesannya apa ya, Pak ya? Soalnya pas itu prakteknya sama teman sejawat. Jadi nggak berkesan ya. Iya, ketawa-ketawa terus saja, Pak. Terus Iya, habis itu sering nggak fokus karena sering diejek-ejekin gitu sama mereka. berapa kali take itu videonya? Banyak, Pak. 10 kalian mungkin. Dari pagi sampai siang. Kenapa nggak minta tolong anak-anak gitu, anak-anak di sekitar atau saudara-saudara? Iya, Pak. Pas itu kan mau ini sama anak-anak. Tapi gara karena diajak sama teman-teman yang lain juga. Soalnya mereka juga mau praktek. Ya udah jadi bareng mereka aja, Pak. Gitu. Oke, oke. Berarti kesan-kesannya tidak ini ya, tidak terlalu berkesan ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita tunggu kesannya di sekolah ya. Iya, Pak. Selanjutnya, Umar. Mana Umar ini? Dea. Ya Bapak, kalau saya lebih sama seperti teman-teman yang lain. Kalau apa dalam pembelajaran mikro ini, anak-anak itu suka banget kalau diajak buat video. Kadang tanya, Bu, channelnya apa, namanya apa Bu, biar nanti saya cari gitu. Terus kayak apa ya, kalau anak-anak diajak buat video itu suka banget. Kadang sampai apa teriak gitu, teriak sampai sekeras-kerasnya, ye, buat konten, buat video gitu. Loh, ya Dea tadi ngajar kelas 1 bukan? Iya, Nah, kelas 1 itu mereka udah tahu itu. Ibu nama TikToknya apa gitu-gitu. tahu Pak, TikTok saya itu sering dikunjungin sama murid-murid. Terus mereka ke sekolah Dicari bawa semua. HP. Enggak, di rumah itu Terus mereka carinya di catat rumah. nama TikToknya gitu di kertas gitu ya. Enggak saya beri. Tapi mereka cari sendiri. Kok bisa? Enggak tahu. Anak-anak sekarang tuh ya. Ah, jadi Tapi kalau tapi emang iya loh Pak, kayak kenapa? gitu. Sampai TikTok saya juga kan mereka waktu ngajar itu kan mereka nanyain, Bu nanti di waktu praktek itu kan, Bu nanti diuploadnya di mana gitu. Tapi sama saya nggak dikasih tahu loh Pak. Tapi mereka itu mungkin nyelidikin TikTok nyariin. Terus video saya semua di spam sama anak-anak MI di kolom komentar kayak Bu fallback, anak MI udah tahu fallback Pak. Kelas berapa itu? Kelas ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang kelas 3. Oh, kalau kelas 5 ya udah tahu tuh, kelas 4 udah Iya, tahu tuh. Tapi mereka tidak bawa HP kan? tidak Pak. Oke, oke. Mana si Umar? Umar. Pak, ya Pak. Nah, kamu kemana? Ini Pak, habis motoran bentar. Dah, gimana itu ngezoom Pindah sampai lokasi, motoran? pindah lokasi Pak. Tapi tadi kamu di rumah. Enggak, tadi di tempat nyervis. Sekarang di mana? Udah di tempat ini, rumah teman. Enggak kerja Oke, lagi saya. silakan nomor nomor 3. Gimana Pak nomor 3? Pengalaman belajar paling berkesan serta pengetahuan atau keterangan terbaru yang bermanfaat bagi profesi pendidik. Em, Kalau saya sih Pak, pengalaman belajar lebih ke apa sih?
Anak-anak tuh lebih ke kesenangan sih Pak kalau diajak bikin video. Yang paling berkesan apa? Tapi mereka tuh kayak, Kak, nanti kalau udah bikin video kakak traktir ya gitu, gitu Loh, katanya. kok minta traktir? Nggak masalah sih. Terus, selain itu, Em, apa ya, yang paling berkesan? Nggak tahu sih Pak. ada ini, ada kesan negatifnya nggak? Kesan negatifnya, mereka itu karena udah terbiasa dekat dengan saya selama saya sering berjualan ya Pak ya. Dari sebelum saya masuk ke sekolah itu kan saya udah sering jualan tuh. Nah, kesan Hmm. negatifnya mereka tuh ya kayak tadi, mereka udah terlalu dekat dengan saya dan sehingga kalau saya mengajar secara betul-betul di SD sana sepertinya saya hilang harga dirinya. Ya, berarti PR-nya itu ya. PR-nya itu, Iya, PR Umar harus lebih ini membatasi dirinya. harus membatasi Pak. Karena kemarin kan aku juga kan nggak tahu bakal kayak gini kan ke depannya. Ya, itu ya PR ke depannya. Ya Pak. Selanjutnya, Arbi, mana nih putra komputer? Pak, Silakan. nomor yang tiga, Pak ya. Ya, Merefleksi pengalaman belajar yang paling berkesan serta mungkin tentang keterampilan baru yang berkembang bagi profesi pendidik. Pengalaman belajar dalam belajar. Keterampilan mendasarnya, Pak ya. yang paling berkesan Aduh, yang paling berkesan. Apa, Pak ya? pada saat kemarin buat video pengalaman pembelajaran mikro itu gimana? Oh, ya. Yang kayak saya kan di situ kan nggak jadi ini kan, Pak. Kayak guru kelas gitu kan. Nah, yang berkesannya kayak membuka pembelajaran kayak kayak gimana Pak ya, ice breaking begitu. Terus kayak keterampilan bertanya kepada murid kan saya belum pernah kan begitu Pak di sebagai penjaga perpus sama OPS. Nah, yang ketiganya kayak mengelola kelas itu gitu kan belum pernah sama sekali saya buat. Nah, itu ke waktu kemarin bikin video kan bisa mengelola kelas yang sedikit se apa Pak ya? Sebaik mungkin lah Pak mengelola kelasnya. Yang paling Kayak berkesan, menjaga fokus. Ya, paling berkesannya kayak menjaga fokus anak-anak yang kayak tahu sendirilah Pak kan anak SD yang suka ke sana ke sini ribut sana sini. Itu menjaga Mm-mm. fokusnya itu kan agak susah. Terus perhatian ke siswanya, bagaimana kita memperhatikan siswanya dia niat belajar atau tidaknya. Itu loh Pak yang paling berkesan. Karena kan Kalau tahu yang sendirilah anak SD gimana Pak. yang negatifnya apa? Kesan negatifnya Kesan negatifnya susah diatur, Pak. susah diatur, itu doang. Iya, iya udah. Oke, siapa lagi yang belum? Inaro ya? Mana Inaro? Iya, Pak. Ya, yang paling berkesan apa Inaro? Kalau saya kayak tadi sih Mbak Evi, soalnya saya kan sama teman sejawat. Mm-mm. Jadi menurut saya belum nggak ada hal yang terlalu berkesan. Iya ya, karena teman sebaya itu ya, jadi ya kesannya tidak berkesan. Tapi nanti semoga nanti cerita teman-teman itu menjadi inspirasi untuk yang lain semuanya ketika nanti mulai ini ya ngajar ya.
Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang nomor 4. Jadi tadi nomor 3 itu kan pengalaman paling berkesan ya. Jadi ada tadi udah cerita semua, yang berkesannya di mana, kemudian yang tidak berkesannya di mana. Jadi dengan cerita tadi mungkin bisa jadi apa ya, sebagai jadi tips and trick bagi teman-teman untuk semangat terus mengajar karena memang sudah sesuai dengan jurusan yang diambil ya, PGSD. Harapannya nanti semuanya bisa mengajar di sekolah SD, ya bukan TK gitu ya. Atau mungkin bukan hanya guru pramuka aja seperti Umar, tapi udah masuk ke dalam kelasnya seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4 umpan balik dan penguatan. Nah, menelaah umpan balik yang diterima serta merencanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas mengajar di masa mendatang. Dari segi pengalaman yang sudah dijalani teman-teman semua, kira-kira ada nggak terlintas nanti kalau misalnya kalian mengajar sudah bekerja di sekolah, apa yang mau kalian buat sebagai sesuatu yang belum ada dilakukan di sekolah itu? Kira-kira ada nggak yang terlintas kepikiran membuat sesuatu hal yang mungkin jarang dilakukan oleh guru-guru atau mungkin oleh apa namanya, kepala sekolah gitu, sebuah metode atau sebuah strategi pembelajaran yang baru yang mungkin bisa lebih membuat pembelajaran itu lebih menarik, lebih semangat gitu. Ada nggak kira-kira? Anggun, ada nggak Anggun? Buat sistem baru gitu Pak atau gimana? Apa aja sih yang mungkin beda dari yang lain gitu? Karena kan udah ada pengalaman tuh, Anggun kan ngajar di sekolah. Terus Anggun kan sering ngelihat guru-guru itu kan mengajarnya gimana gitu. Terus udah pengalaman buat video pembelajaran mikro gitu. Kira-kira ada nggak terlintas, aku nanti kalau selesai kuliah ini kayaknya aku harus membuat kayak gini deh gitu. Supaya nanti anak-anak kayak gini ya gitu. Ada nggak kira-kira? Buat apa ya? Hmm, Mungkin kalau saya jadi wali kelas itu ya Mak, mungkin suatu saat itu Hmm. eh, karena kan saya banyak ngelihat apa guru-guru di TikTok gitu yang dia ngajarnya itu kayaknya seru gitu. Terus mungkin saya bakal eh, nyontoh satu guru itu, ada satu Instagram yang saya ikutin gitu, saya bakal eh, meniru cara ngajar dia gitu karena seru gitu loh Pak, kayak apa kelasnya itu dibuat menarik semenarik mungkin gitu, jadi kayak ada tugas-tugasnya ditempel di dinding setiap setiap eh, dia nggak pakai jadwal piket gitu Pak, dia jadwalnya tuh kayak apa ya, kalau ngeliat di Instagramnya dia tuh kayak jadwalnya itu bergantian gitu. Jadi buat kelas nggak bosen gitu, Pak. Hmm. Meniru cara belajar orang tersebut gitu. Itu sih, Pak. Oke, bagus, bagus. Jadi mengkaitkan teknologi ke dalam pembelajaran ya. Kalian pernah nggak lihat Instagramnya si Tri Adinata? Itu perempuan atau perempuan ya, Pak? Laki-laki, Tri Adinata. Laki.
Pernah tahu nggak kira-kira? In- Instagramnya itu namanya Tri Adinata. Coba ini, coba dibuka Instagramnya. Nah, itu dia adalah salah satu guru di sekolah di sekolah SMA, SMA di kota Medan, di Medan. Nah, kemarin tuh dia sempat sering kali dia diundang oleh kementerian. Kemudian dia juga sudah berkolaborasi dengan musisi luar negeri dari akunnya gitu. Jadi akun, dia buat pembelajaran, kemudian dia buat kebetulan dia guru seperti kayak guru musik gitu ya. Jadi dia mengkaitkan sesuatu hal yang baru yang mungkin jarang dilakukan oleh guru-guru yang ada di Indonesia terutama. Jadi kalau kalian lihat Instagramnya, kalian akan tahu cara dia mengajarkan main alat musiknya itu gimana. Nah, sehingga kemarin ada satu video yang viral. Nah, viralnya itu kemudian dia diajak kolaborasi oleh musisi luar negeri, musisi Alan Walker. Nah, kalau kalian tahu tuh Alan Walker itu sampai datang ke sekolah tersebut untuk berkolaborasi. Kemudian dia juga apa ya, juga diundang kementerian dan dia menciptakan lagu untuk lagu apa ya kemarin itu ya. Nah, itu jadi dia itu berawal dari sebuah mungkin ketertarikan dia dalam mengembangkan metode pembelajaran sehingga dia menerapkannya itu dan dia rekam cara dia mengajar. Nah, akhirnya ketika dia upload ke sosmed, mungkin banyak yang suka dengan cara mengajar dia, ya, cara mengajar dia dan anak-anak itu juga banyak yang suka ketika dia mengajar. Dan pada saat dia sudah mulai viral, banyak sekali itu siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut. Karena apa? Karena ingin merasakan apa yang diajarkan oleh Sertri Adinata tersebut gitu. Jadi mungkin bisa sebetulnya banyak banyak sekali konten kreator atau guru-guru yang sama seperti itu. Bahkan ada satu guru PNS ya, siapa sih saya lupa namanya, yang dia itu awalnya dia sering buat konten untuk dia ngajar di sekolah, kemudian dia liput semua yang apa terjadi di sekolah, akhirnya dia viral dan followersnya menaik, dia banyak di endorse gitu ya, dan akhirnya ketika mungkin jobnya lebih banyak dari TikTok gitu ya, dia mengundurkan diri jadi PNS. Nah, gitu. Nah, kalau di apa ya? Kalau kita di masyarakat biasa mungkin kan kalau PNS itu adalah satu hal yang harus dikejar ya oleh mungkin oleh kaum 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 muda itu ya kalau bisa kerjanya harus jadi PNS harus jadi PNS gitu. Tetapi ternyata ada seorang guru yang PNS malah mengundurkan diri gitu. Mengundurkan diri jadi seorang guru dan dia lebih memilih menjadi konten kreator. Nah, kan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kan? Nah, seperti itu. Apakah kalian itu mau jadi guru yang inspiratif, kemudian memanfaatkan teknologi tapi tidak me, apa ya tidak menutup akses pembelajaran, bahkan kalian bisa mengembangkan banyak hal yang bisa dilakukan dalam pembelajaran seperti itu ya, itu itu beda-beda. Jadi memang mungkin saat ini ya kita tidak bisa memungkiri perkembangan teknologi itu yang semakin pesat. Apa aja bisa kita buat, apa aja dengan mudah kita bisa ketahui, apa aja dengan cepatnya bisa kita dapatkan informasinya, itu semua karena teknologi. Nah, bagaimana caranya kita seorang guru bisa mengkaitkan, menghubungkan teknologi ini di dalam proses pembelajaran? Apalagi sekarang itu sekolah-sekolah sudah banyak mendapatkan bantuan seperti Smart TV. Nah, kemarin saya melihat ada tuh menggunakan Smart TV. Kelas ini atau kelas sebelah ya? Kayaknya kelas sebelah sih.
dia pembelajaran mikronya dengan menggunakan Smart TV. Jadi dia memanfaatkan teknologi yang ada di kelas. Nah, dengan adanya seperti itu kan membuat pembelajaran di dalam kelas lebih menarik ya. Jadi kan kalau anak-anak disuruh misalnya nyusun puzzle di Smart TV, layar TV-nya kan besar tuh. Kemudian dia disuruh menyusun gambar, menebak teka-teki mungkin atau menghubungkan sesuatu hal terkait dengan materi. Tapi dengan menggunakan Smart TV tersebut, maka anak-anak itu akan sangat-sangat tertarik untuk menggunakannya dibandingkan dengan menggunakan papan tulis gitu. Nah, jadi pasti anak-anak akan lebih tertarik menggunakan teknologi dibandingkan yang manual atau yang tradisional gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Anggun tadi punya pemikiran untuk bisa menggunakan media mungkin media sosial ya atau teknologi ke dalam pembelajaran ini bagus ya semua asal tidak melanggar tidak melanggar hukum tidak melakukan hal-hal yang aneh tetap konteksnya di dalam pembelajaran itu silakan silakan saja ya tadi kan kalau misalnya di sekolah itu muridnya banyak tuh ya kan pasti nanti Bu nama TikToknya apa? Nah, nanti followersnya kan bertambah, ya begitu. Terus nanti kalau udah bertambah, banyak yang nge-like, banyak yang komen, itu akan muncul di FYP orang lain kan gitu. Ya, akhirnya ada orang lain yang tertarik untuk ikut ngikutin kontennya si Anggun, nanti nambah followersnya terus, sehingga menghasilkan jejaring yang lebih luas gitu. Tidak hanya di sekolah itu, tetapi bisa aja di luar sekolah, bahkan di luar kota gitu ya. Nah, kemudian Ananda ada nggak Ananda kira-kira? Apa tuh, Pak? Ya, kayak Anggun tadi yang terlintas di benak kamu ingin membuat sesuatu hal yang baru gitu. Sebagai guru olahraga yang berprestasi, Amin. apa nih yang mau dibuat? Apa yang mau diciptakan Ananda ini? Lebih ke ya itu Pak, kalau lebih banyak menggunakan proyektor atau main kayak games gitu biar nggak jenuh aja sih. Lebih banyakin kayak gitunya gitu ketimbang ceramah-ceramah nggak jelas apa. Tapi Ya kalau buat kalau olahraga kan biasa lebih banyak praktek ya. ya, ya kan ceritanya kok jadi guru kelas. Mm-mm, tapi biasa kan dia ngajar dulu teori disampaikan baru praktek kan gitu ya. Ya, Nah, itu banyak gimana caranya supaya sekolah itu berprestasi dalam dunia olahraga misalnya gitu. Atau misalnya juara lomba senam, juara lari maraton, lari estafet, kemudian apalagi banyak yang bisa dilakukan. Nah, itu gimana? Gimana Ananda? Ada nggak triknya? triknya satu tergantung capseknya Pak. Kenapa Kalau tergantung fasilitasnya capseknya? Kalau fasilitasnya olahraga yang memadai kayak misalnya ada raket atau itu kan jadi kan bisa sering main badminton atau ada yang berpotensi bisa dikelombakan ya juga berprestasi. Tergantung alatnya sebetulnya sih Pak. Sejauh ini di sekolah Ananda gimana fasilitasnya? Sejauh ini yang sering saya bawa lomba ini sih bola karena kan anak-anak itu setiap hari main bola asal istirahat. Jadi ya nampak lah potensinya mana yang pandai ngelego-ngelego ya kan. Ya udah jadi kemarin tuh ada tahu kayak diundang undang apa? Kayak dia mau nyari murid gitulah yang yang ngundang ini sekolah MTS. Jadi ngundang kayak biar sekolahnya itu banyak murid yang tertarik sama sekolahnya. Jadi itulah dibuat apa. Jadi capseknya setuju ya udah terakhirnya saya bawa lomba bola, sepak bola kayak gitu. Sejauh ini prestasi apa yang paling tinggi? Karena dia sekolah Islam lebih banyak itu sih Pak, yang tentang kayak lomba azan,
lomba-lomba baca surat itu banyak sih piala di Kalau kantor. olahraga? Kalau olahraga belum, Belum. karena kan saya masih 2 tahun. Iya, berarti Belum. berarti jadi PR Ananda itu untuk berkolaborasi dengan guru olahraga yang lain, ya, supaya apa memecahkan telur untuk prestasi olahraga di sekolah. Tuh PR tuh Ananda, ya, gitu. Anak sekarang temen guru-guru olahraga di situ udah tua-tua apa belum? Gak ada, cuma Cuman kamu sendiri, semua, cuman kamu sendiri. iyalah dari kelas 1 sampai kelas 6 saya yang megang. Ya, berarti kolaborasi sama siapa tadi? Sama si Dinda. Adinda. Sama si Adinda. Coba kalau Adinda gimana, Adinda? Ini dalam olahraga ya, Pak? Iya, ini lagi ngobrol sama si Ananda ini. Sama-sama olahraga. Kalau terlintas di pikiran saya itu kayak pengen buat di kelas rendah itu kayak ada satu klub, misal klub sepak bola itu dari kelas 1 sampai 3 buat klub nanti kelas 4 sampai 6 buat jadi per bidang olahraga itu ada klub-klubnya gitu loh. Tapi ya itu kembali lagi di alat peraganya pasti ada aja yang tidak ada gitu, Hmm, Pak. berarti mau dibuat klub-klub gitu ya? Iya, Sejauh ini prestasi apa yang sudah dibawa? kalau selama saya mengajar, kebetulan saya mengajar BCO baru 1 semester ini. Itu belum ada, tapi saat saya SD itu ada guru sesepuh itu kejuaraannya sampai Popda di provinsi. Tapi setelah guru olahraga yang di jurusan olahraga itu pensiun, alhasil di sekolah saya itu yang mengisi PJ Mapel itu guru-guru honor yang tidak olahraga gitu loh Pak, tidak jurusannya. Jadi ya itu PR-nya banyak, maksudnya tidak di passionnya. Jadi PR-nya seperti tadi perlu ditingkatkan agar memperoleh prestasi. Nah, kalau di SD itu ada nggak sih olahraga petangki itu? Petanggi apa Pak? Petang, olahraga petang ya? Apa sih namanya? Yang lempar besi itu? Masa nggak tahu sih? Tidak tahu Pak. Aduh, gimana itu? Tulisannya petang kiwe. Ini loh. Mana ya? Kelihatan nggak ini? Ini. Nah ini. Ada nggak? Ini adalah satu cabang olahraga baru yang sedang lagi apa ya? Lagi banyak eh, banyak mulai banyak peminatnya. Dan ini adalah olahraga yang sudah masuk ke dalam daftar apa ya? PON atau apa gitu. Nah, ini kan alatnya cuman ini aja doang kan, besi-besi ini. Nah, si Ananda sama si Adinda kayaknya belum tahu nih. Ayo. Nah, ini Besi di besi di Medan bisa dijual, Pak. apa? Besi di Medan habis lah langsung. Ananda di Medan, Enggak sih, di tebing. di tebing tinggi. Di mananya? Di
Kampung Lalang. Di Kampung Lalang. Kenapa? Tetanggaan ternyata kita ya. Oh, Bapak Medan mananya? Saya aslinya di Serampah. Oh, jadi sekarang tetapnya di Medan. Sekarang di Surabaya, tapi kerjanya di Medan. Gitu. Ternyata Ananda orang tebing tinggi. Jadi kalau kalian mau roti kacang enak itu pesannya sama Ananda. Lemang sih, Pak. Lemang itu. Oke, kita lanjut ya. Siapa lagi? Siapa lagi ini? Umar ini kayaknya. Ya Pak. Coba keluarkan ide-idemu. Kira-kira kamu ke depannya mau buat sesuatu hal baru apa ini untuk pembelajaran? Untuk kedepannya, saya akan lebih mementingkan pembelajaran digital sih Pak. Ya, apa yang mau dibuat? Eh, apa ya? Lebih ke mereka itu kayak apa ya? Lebih ke disuruh eh, bi- dibikinin kayak referensi-referensi gitu, terus mereka tonton dan mereka memperoleh apa ya? Memperoleh pembelajaran dari situ. Karena apa, Pak? Karena Oh, untuk isi. di 2026 sampai ke 2000 berapa nantinya teknologi digital ini pasti akan lebih berkembang sih menurut saya. Betul. Terus di Nah, sekolah di sana udah ada smart TV belum? udah ada, Pak. Nah, kalau udah ada smart TV di sekolah, coba nanti pakai Kahoot atau pakai Quizzes. Nah, itu coba Ya, dicoba. Kalau misalnya apa diterapkan di kelas, kira-kira anak-anak itu tertarik atau enggak? kalau berdasarkan pemikiran saya saat ini sih sepertinya tertarik sih, Pak. Kan lebih menarik. Berdasarkan pemikiran, emang kamu udah pernah coba? Enggak, Pak, aku nggak pernah pakai smart TV loh. Ya udah nanti kalau kalau diizinkan Tapi pakai. tapi gini Pak, aku sering apa? eh sering bikin kuis gitu di selama pembelajaran pramuka gitu. Mereka itu bikin kelompok duduk, aku duduk juga di tengah. Nah, bacain kuis-kuisnya atau semacam teka-teki lah gitu. Dan mereka itu senang. Hmm, menggunakan HP, menggunakan HP atau enggak? Iya Pak, pakai pakai HP. Oke, kalau begitu kita bergeser ke Rita. Iya, Pak. Kalau saya sih pengen ini sih, Pak. Pengen lebih meningkatkan metode pembelajaran itu praktik gitu loh, Pak. Jadi, ya kan kalau di sini kan emang di apa ya, daerah pelosok gitu kan, Pak. Di Lampung, di Suwoh gitu loh, Pak. Lampung Barat. Mm-mm. Jadi sekarang itu di sekolah yang biasa saya praktek itu ya di yayasan saya itu sebenarnya sering praktik ya Pak. Cuman mungkin karena yang tempat yang masih kurang memadai. Misalnya kayak di bidang olahraga itu kan kayak lapangan-lapangan itu belum ini loh Pak. Masih tanah gitu karena insya Allah sih tahun ini kan bakal ada pembangunan. Mungkin nanti kalau misalnya udah memadai itu bakal ditingkatin praktik-praktiknya lagi sih Pak. Karena menurut saya itu kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih apa ya, lebih cepat ini sih Pak, lebih cepat mengerti kalau kita tuh ini loh mempraktekkan gitu loh Pak. Ini seperti ini gitu, nggak hanya kita ini hanya menjelaskan saja gitu. Menurut saya sih seperti itu Pak. Oke, kalau begitu kita bergeser ke siapa lagi?
ke Dea. Mana Dea? Sudah menghilang. Oh, ada. Sinyalnya, Pak. Nggak ada sinyal di sini. Oke, menurut dia gimana? Kalau menurut saya ingin mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Kan sekarang ada Smart TV itu. Terus Hmm. cita-cita saya, Pak, keinginan saya itu ingin mengembangkan seperti tadi. Kan saya lemah di diskusi, diskusi kayak berkelompok gitu. Nanti kan di Smart TV nanti bisa pernah saya coba saya setelkan apa itu ada tarik tambang terus panjat pinang kayak penjumlahan kayak gitu nanti saya coba itu lawan-lawanan antara Sinyalnya kayak untuk Sinyalnya putus-putus. habis listriknya habis padam Pak di sini. Mm-mm. Oke, apa sampai mana tadi? Tadi saya bilang saya akan mengembangkan teknologi yang pakai itu smart TV itu. Ya, smart TV-nya. Terus, Terus nanti saya akan buat semacam hmm, tugas buat yuk sinyal itu. Karakter dari profesi. dah hilang sinyalnya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke nomor 5. Tadi kan udah refleksi penyusunan RPP, kemudian analisis kekuatan, dan area mana yang perlu ditingkatkan. Terus pengalaman yang paling berkesan pada saat praktek pembelajaran mikro kemarin. Lalu kita umpan balik dan penguatan. Kira-kira bagaimana rencana untuk meningkatkan kualitas mengajar di masa datang. Ya, kedepannya maunya bagaimana. Nah, yang terakhir ini adalah tentang refleksi penutup sebagai penutup dari materi kita malam ini, yaitu merefleksi perkembangan kompetensi mengajar dan merumuskan komitmen untuk terus mengembangkan profesionalisme sebagai calon guru atau pendidik. Jadi, mungkin teman-teman semua sudah merasakan bagaimana prosesnya dari awal yang mungkin belum pernah punya pengalaman mengajar, ya, akhirnya eh, melakukan praktek mengajar pembelajaran mikro, membuat video pengajaran, kemudian menyusun RPP. Pasti yang belum terbiasa, bahkan yang belum pernah sama sekali ini merasa hal baru, merasa sesuatu hal yang awam, yang seharusnya ini memang wajib untuk dilakukan nanti ketika menjadi seorang guru gitu. Nah, jadi pembelajaran inilah sebagai dasar bagi dasar bagi kita, bagi teman-teman yang nanti akan menjadi seorang guru. Nah, mulai dari menguasai keterampilan dasar mengajar, keterampilan 1 sampai dengan 4, kemudian 5 sampai dengan 8 itu ini sudah kita pelajari, kemudian menyusun RPP dan modul ajar hingga membuat praktek pembelajaran. Jadi, yang sudah menjadi seorang guru atau sudah punya pengalaman, silakan dikembangkan lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, nah teman-teman tadi banyak menyampaikan bahwa eh,
masih banyak yang tidak percaya diri. Nah, artinya ketika ketika kita tidak percaya diri, ada sesuatu hal yang tidak kita kuasai. Baik itu mungkin secara penguasaan materi atau penguasaan emosional. Nah, ini yang belum kita kuasai. Namun seiring berjalannya waktu, nanti lama-lama itu akan melekat, akan terbiasa dan akhirnya nanti menjadi hal-hal yang tidak perlu ditakuti lagi dan hal-hal yang mungkin sudah dikuasai ya dan harus dikembangkan ketika nanti teman-teman menjadi seorang guru gitu. Nah, perjalanannya masih panjang. Ini kan masih pembelajaran mikro awal sebagai dasar. Nanti ada lagi mata kuliah apa ya selanjutnya nanti untuk di semester depan itu ada lagi mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran juga. Kalau tidak salah saya itu nanti langsung apa ya mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah atau mungkin ada praktek. Kalian ada praktek nggak selain di sini? Atau mata kuliah yang praktek langsung di sekolah gitu nggak ada? Nggak ada apa nggak tahu? Dulu di Belum semester ada. pertama. Dulu apa? Di semester pertama langsung kena saya, Pak, pertama. Apa itu? Eh, tentang kemasyarakatan gitu. Mata kuliah apa namanya? PBK kalau nggak salah ya. Apa itu, Kak? Coba kepanjangannya apa? PBK, praktek belajar apa itu? Ada. Kemasyarakatan. Apa? Iya, kayak gitu lah pokoknya, Pak. PBK, Aduh. iya. PBK itu apa gitu. Ah, ah. Tuh, kayak gitu, Pak. Percis kayak Bapak ini. Makanya udah, ya, tapi itu lebih ini sih, Ibu itu. Lebih Lebih apa? intens. Lebih Semua intens di ya. komentarinnya. Hmm. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau buat pembelajaran itu bagaimana pembelajaran itu bisa sefleksibel mungkin gitu ya. Jadi agar mudah diterima. Kalau misalnya nanti terlalu kaku juga kan akan sulit untuk diterima. Ya, namanya kan kita sudah pembelajaran andragogi ya, pembelajaran orang dewasa, kan nggak harus dimarah-marahi, ya, nggak harus dipaksa, nggak harus dimarah-marahi. Nah, saya itu hanya mengingatkan saja kalau di grup itu tugasnya dikumpulkan, ini yang belum ini. Saya tidak memaksa. Kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan, berarti saya tidak akan menilai, kan gitu ya. Nah, nanti kalau kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti nilainya ada yang kurang. Nah, kalau nilainya yang kurang, ada nilai tidak terpenuhi, maka nanti secara keseluruhan nilainya akan rendah, seperti itu kan. Makanya saya selalu ingetin itu, kalau misalnya ada yang kurang, ada yang ini, terus saya komentari juga. Nah, silakan semua pembelajaran yang sudah kita lalui di di mata kuliah pembelajaran mikro ini, semua ide, semua tanggapan, semua masukan nih dari teman-teman semua itu boleh disimpan dan diterapkan nanti yang bermanfaatnya di sekolah-sekolah ketika teman-teman mau mengajar. Jadi ini adalah pertemuan web kita yang terakhir kan? Yang terakhir, jadi kita tidak ada lagi web. Jadi selesai sampai di sini. Tugas tugas 4A dan 4B itu adalah menggantikan UAS. Jadi tidak ada lagi UAS. Jadi UASnya cukup sampai di tugas 4B. Nah, tugas 4A dan 4B ini bobotnya tinggi. Jadi persentasenya tinggi. Jadi kalau misalnya kalian telat atau kalian tidak mengumpulkan, maka sangat berpengaruh besar terhadap nilai-nilai yang lain. Nah, ingat, yang belum mengumpulkan batasnya itu besok ya. Batasnya itu besok. Inaro ya. Jadi ditunggu kalau bisa dilihat nanti jam berapa batasnya di e-learning. Jangan sampai lewat dari batas itu. Kalau lewat dari batas itu maka di akun saya akan merah dan tidak tampil apa yang diupload. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Bapak mau bertanya dong, Pak? Boleh? Boleh, silakan. Bapak izin bertanya ya. Eh, Pak, kenapa mata kuliah Bapak ini pembelajaran mikro nggak ada UAS itu kenapa ya, Pak?
karena tugasnya sudah cukup banyak. Kan Hmm, bagusan nggak ada UAS, Rita. Jadi kamu mau Ya, ada UAS? enggak, Pak. Tapi itu loh, apa namanya, kayak nilainya pure banget dari tugas-tugas kan. Kalau misalnya ada UAS itu ngerasa kebantu juga nggak sih? Itu sih menurut saya dari mata kuliah lain. Lah, tapi kan di e-learning kan sudah dijelaskan di situ kan bahwa tugas Ya. ini pengganti UAS gitu ya. Ya. Di mana-mana orang nggak mau UAS loh, Rita. Tapi Tapi karena saya tuh terbiasa ini loh Pak, terbiasa tatap muka dari semester sebelumnya, full online itu baru semester ini. Jadi takut banget gitu loh Pak, takut nanti kalau misalnya tatap muka itu kan ada nilai tambahan waktu di kelas gitu kan Pak. Nah, kalau misalnya ini udah full apa tuh web terus tugas doang, nggak ada UAS nanti nih dapat nilai tambahannya takut banget kayak kurang gitu loh Pak. Tapi kalian ngerasa nggak sih kalau tugas di di apa di pembelajaran mikro ini banyak gitu? Banyak kali Pak, nggak bernapas orang. Kan dari Ngerasa mulai diskusi, diskusi kan, kemudian apa ya, lagi? Kemudian nanti RPP ya, ya. kemudian nanti ada penilaian teman sejawat, terus ada Banyak lagi banget Pak. apa video. Nah, itu saya aja yang ngoreksi kewalahan. Jadi Jadi kayaknya belum selesai minggu ini udah masuk tugas berikutnya karena sekali terbuka itu berapa aktivitas tuh muncul kan karena kita 16 pertemuan tapi di dalam 8 kegiatan gitu. Jadi satu kegiatan tuh nanti muncul tugasnya gitu. Nah, ini harus swab lagi, swab 4 kali gitu. Jadi kayaknya banyak sekali sih tugas di pembelajaran mikro ini. Makanya mungkin pihak OT itu merasa sepertinya tidak perlu UAS. Jadi cukup tugas-tugas ini aja yang menggantikan nilai UASnya. Makanya ditekankan sama di e-learning itu bahwa tugas 4A dan 4B itu pengganti UAS. Kenapa? Karena bobotnya besar. Tuh ya. Jadi nilai Ya. persentasinya besar. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, ini mau nanya. Hmm, Tapi nggak seputar Bapak, boleh nggak sih? boleh, silakan. Kan ini ada pembelajaran perkembangan bahan ajar gitu kan Pak. Itu Mm-mm. tugas 1, 2 tuh ibu itu ngirim. Ini pas tugas 3 ini itu dosennya nggak ngirim. Itu gimana ya Pak? Terus di situ disuruh dia ngecek dari email. Saya chat, terus bacaannya email tidak ditemukan. Terus saya coba dari yang messenger yang dari e-learning itu nggak Mm-mm. dibales. Tapi dia bisa nilai tugas 2 saya. Itu gimana ya Pak? Berarti Sampai detik dia ini nggak ada tugasnya. berarti sama kayak Yolanda ini orangnya. Jadi Hmm, jadi itu Apa? sebenarnya tergantung dari ini ya segala segala semua perintah terkait dengan mata kuliah itu kan sudah tertera di e-learning. Jadi setiap pertemuan itu kan ada penjelasannya dari mulai materinya, tugasnya ngapain itu sudah dijelaskan di situ. Kecuali kalau misalnya kalian tidak baca. Pasti kalian nggak tahu. Tapi kalau kalian baca, itu tahu arahannya bahwa materi ini membahas tentang ini. Nah, tugasnya nanti adalah ini, gitu. Nanti kalau kalian membaca, pasti kalian tahu. Dan ketika dosennya mungkin aware terhadap eh, mahasiswanya dan mata kuliahnya, maka dia akan menanggapi segala yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya di Ananda email dia tidak menjawab, ya dia berarti orangnya yaitu tidak peduli begitu. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau pasti kalian akan menemukan perbedaan antara satu tuton dengan tuton yang lain. Gitu kan? Karakteristiknya berbeda. Maka di akhir pertemuan, saya lupa, di akhir pertemuan ini ada di sini sebentar, angket. angket. Ada angket. Nah ini, silakan diisi. Iya, punya Bapak udah saya isi lah pokoknya baik-baik. Terus, tapi punya Bapak, tapi punya Ibu itu kan Pak, udah Nah, tergaru saya isi. Saya kan nanyakan dari pihak itu salutnya kan saya tanya, ini gimana ya Kak solusinya gini gini gini. Betul katanya itu buat aja diangket itu
kayak dia tidak berpartisipasi, maksudnya kayak buruk atau apa dalam memberi tugas atau apa gitu. Masalahnya udah saya isi, terus kalau misalnya dari isi rupanya nggak bisa disubmit ya namanya tuh. Di, Nggak bisa diapain kayak gitu. di diulangin gitu. Maksudnya Ananda ngisi bagus-bagus, bagus-bagus atau jelek-jelek? Ah, Saya Ananda, putus-putus, Pak. Ananda tadi ngisinya kan udah ngisi tuh kuesioner dia. Nah, ngisinya Hmm. baik-baik atau jelek-jelek? Ya baik-baik, karena kan tugas 1-2-nya dia ya ya masih waras-waras aja, masih dikirimnya gitu. Pas tugas 3 ini nggak ada dikirimnya, jadi cuma saya ngerjainnya gitu, Pak. Oh gitu. Ya gimana ya? Ada nggak ini kontak aja lah ke ini ke apanya ke admin UT-nya. Nah, jadi nanti kalau misalnya di angket ini, ini kan angketnya silakan kalian isi sesuai dengan yang kalian rasakan, yang kalian lihat ya. Jadi kalau misalnya nanti berdasarkan angket ini evaluasinya tidak baik, ya banyak negatifnya, maka nanti hukuman bagi kami itu ke depannya dikurangin atau tidak mendapatkan kelas seperti itu. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan ininya, dengan kriteria pengajarnya dan itulah yang kalian nilai berdasarkan itu. Oke, Ananda, ini ya jangan lupa diisi angketnya di pertemuan 16 terakhir paling bawah. Ada lagi Iya, Pak. pertanyaan? Sudah. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita foto dulu on cam. Ayo tacis semua, kan pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir dia ya. Oke, on cam mana? Oh no, si Arbi, putra komputer. Mana si Arbi sama si Oh si Nuraini lagi sakit. Oke, satu, dua, tiga senyum. Oke, satu lagi angkat tangannya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan di momen-momen yang mungkin eh, bisa saja momen-momen yang berbeda, ya, gitu. Jadi ambil semua pembelajaran yang baik yang sudah kita pelajari bersama. Jadikan semuanya menjadi hal-hal yang bisa dapat dikembangkan, terutama di dalam proses pembelajaran. Ya, mohon maaf kalau misalnya selama pembelajaran ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak, Ya, sehat-sehat. Bapak, Terima kasih Bapak, sehat selalu dan buat nilai kami yang mana rajin ini ya Pak. saya Kerjasama sesuaikan dinilai ya dengan Pak. sesuaikan Bisa dengan 100 ya Pak. tugas yang di ini ya, tugas yang diupload. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin pada saat menyiapkan tugas diskusi menggunakan AI, itu akan ketahuan sih biasanya. Oke, saya izin ya, saya leave. Terima kasih. Dadah. dadah.